Terima kasih kepada Panitia Semnastik 2022 Aptikom yang sudah mengizinkan kami untuk mempresentasikan penelitian kami. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua peserta Semnastik 2022. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Gani Indrianto, kemudian anggota tim saya Nugroho Agus Haryono SSI MKOM, kemudian Bapak Prihyadi Beni Waluyo SSI MT. Kami dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Nah, pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis, Desain dan Implementasi Remote Laboratorium Praktikum Infrastruktur LAN pada masa work from home. Bapak Ibu peserta Semnastik 2022, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penelitian yang kami presentasikan ini sebenarnya merupakan penelitian kami di akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022. Nah, penelitian ini sebelumnya juga merupakan penelitian pengembangan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, saya ingin perlihatkan lebih dahulu roadmap penelitian yang kami kembangkan. Itu diawali tahun 2020 ketika awal pandemi, yaitu kami mencoba untuk mengembangkan remote lab wireless. Kemudian berikutnya kami kembangkan di lab infrastruktur LAN. Nah, di tempat kami kebetulan ada konsentrasi jaringan di mana ada banyak mata kuliah yang terkait dengan jaringan, diantaranya lab wireless, kemudian infrastruktur jaringan, kemudian ada jaringan komputer itu sendiri, kemudian ada teknologi WAN dan lain-lain. Penelitian ini juga masih berlangsung, kita kembangkan lagi dengan berbagai macam metode. Kemudian tahun 2002 di akhir ini juga kami secara paralel kami kerjakan juga untuk IP versi 6, dan 2023 ingin kita optimalkan. Jadi kita optimasi sehingga menuju kesempurnaan. Nah, kita akan melihat latar belakang kenapa ini kita lakukan. Nah, latar belakang dari penelitian ini sebenarnya karena ada COVID-19, pandemi COVID-19, itu menuntut perkuliahan sesuai prokes, di mana mahasiswa tidak bisa hadir di lab. Nah, jadi ruang lab tidak sepenuhnya dapat diakses secara normal. Latar belakang dari penelitian ini itu pertama karena pandemi. Ya. Pandemi COVID-19 menuntut perkuliahan diselenggarakan secara daring sesuai prokes. Ruangan lab tidak bisa sepenuhnya dapat diakses seperti saat normal. Bahkan di tempat kami betul-betul mahasiswa tidak diperkenankan untuk ke lab. Pada kuliah daring, praktikum menggunakan simulator, paket tracer dalam hal ini. Namun paket tracer tersebut memiliki keterbatasan dibandingkan dengan perangkat aslinya. Latar belakang yang ketiga yaitu terkait dengan alat-alat router, switch, dan piranti lainnya itu nganggur. Sayang sebenarnya kalau seandainya tidak digunakan. Dan saya juga melihat bahwa sebenarnya di lab tersebut juga sudah terkoneksi internet. Nah, ini kita akan flashback sebentar bagaimana mahasiswa memanfaatkan lab ketika sebelum pandemi. Ini kita lihat videonya berikut ini. Pada video ini terlihat bahwa mahasiswa melakukan praktikum. Di tempat kami ada 4 blok, ya, masing-masing blok ada 3 router Cisco, kemudian ada router wireless, kemudian ada catalyst switch masing-masing 3, sehingga total ada 12. Di mana mahasiswa semua mengerjakan alatnya masing-masing yang terbagi menjadi 4 kelompok. Ini yang melatar belakangi kenapa penelitian ini berlangsung. Jadi kami sendiri menginginkan bahwa mahasiswa masih bisa mengakses alat ketika praktikum secara langsung. Jadi seperti terlihat pada video tadi, jadi di saat sebelum pandemi mereka bisa punya pengalaman real dengan alat yang nyata, dan di saat pandemi pun kami berharap bahwa mahasiswa juga bisa mengakses alat-alat tersebut tanpa harus menggunakan paket tracer, dan paket tracer hanya digunakan untuk latihan saja atau untuk meningkatkan skill di rumah.
Untuk mewujudkan itu, kami buat suatu rumusan penelitian ini, yaitu semua piranti jaringan yang terkoneksi internet dapat diakses secara remote dengan memanfaatkan OpenVPN. Karena kita tahu tadi bahwa di lab tersebut sudah ada internet, kemudian alat-alat jaringan bisa terkoneksi internet, dan itu bisa dimungkinkan dengan OpenVPN. Kemudian kedua, kebutuhan topologi yang dipergunakan untuk menunjang praktikum perlu dibuat seumum mungkin agar fleksibilitas berbagai topologi jaringan dapat terbangun. Nah, ini perlu sekali karena apa? Kita harus buat suatu topologi yang sifatnya umum, di mana nanti ketika topologi itu berubah, jadi mahasiswa bisa ngikutin. Jadi kita buat topologi yang ada, kemudian asisten atau dosen yang menjaga lab bisa membuat berbagai macam topologi yang memungkinkan di dalam praktikum. Kemudian tujuan dari penelitian itu sendiri adalah, pertama adalah merancang dan mengimplementasikan rancangan jaringan remote laboratorium agar dapat dipergunakan untuk kegiatan praktikum penunjang keterampilan untuk infrastruktur LAN pada prodi informatika Universitas Kristen Wacana. Ini tujuan pertama. Kedua adalah mengetahui sejauh mana pengalaman pengguna, dalam hal ini mahasiswa, dalam menggunakan remote lab yang dapat diakses dari rumah untuk menunjang praktikum infrastruktur LAN pada prodi informatika UADW. Kemudian terkait dengan metode penelitian, ini ada 5 tahapan, yaitu pertama, saya akan lakukan analisis kebutuhan piranti jaringan. Kemudian langkah kedua itu kami lakukan pembuatan topologi, logik, dan fisik. Kemudian berikutnya kita buat konfigurasi dan uji coba secara mandiri terlebih dahulu sebelum digunakan oleh mahasiswa. Kemudian yang keempat itu beberapa topologi yang sudah kita buat, kita berikan ke mahasiswa untuk diuji coba. Kemudian setelah mahasiswa melakukan uji coba, kita berikan suatu form untuk melihat bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap remote lab tersebut. Nah, kemudian tahap kelima ini pun juga dengan kesimpulan. Untuk lebih detailnya akan saya bahas satu persatu berikut ini. Terkait dengan analisis kebutuhan, kita butuh koneksi internet. Koneksi internet ini dibutuhkan supaya alat yang ada di laboratorium bisa diakses dari luar. Nah, tentunya tidak semua alat yang akan kita konfigurasi menggunakan OpenVPN. Hanya ada beberapa alat, kemudian alat-alat tersebut terhubung ke alat yang lain. Nah, untuk masuk ke alat yang lain melalui alat yang kita inginkan. Nah, kemudian piranti-piranti apa saja yang dibutuhkan? Piranti-piranti yang dibutuhkan diantaranya adalah Cisco router, ini ada 12 perangkat. Kemudian Catalyst switch, 12 perangkat. Kemudian wireless router mikrotik 12 perangkat. Kemudian router mikrotik non-wireless itu 4 perangkat. Kemudian switch non-manageable itu 4 perangkat. Kabel serial DCE-DTE untuk komunikasi router Cisco itu 12 pasang. Kemudian kabel RJ45 dan konektor secukupnya. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan mengenai piranti. Selanjutnya kita akan melihat topologi logik yang saya desain. Topologi yang kami desain itu mencakup 12 router Cisco dan 12 router wireless. Kemudian ditambah juga 12 Cisco Catalyst untuk switch. Nah, itu adalah peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam infrastruktur LAN. Nah, topologi yang kami buat itu untuk antar router Cisco kita hubungkan secara serial untuk menunjukkan WAN. Ini kabel serial. Nah, kabel ini sifatnya masih disable. Jadi tergantung nanti topologi yang digunakan, apakah mahasiswa akan membangun topologi yang kita inginkan sehingga dia akan mengkonfigurasi sendiri. Untuk akses ke alat itu menggunakan OpenVPN, di mana masing-masing blok itu ada 3 jalur untuk masuk ke pirantinya. Jadi misalkan saja di router 2 di tengah ini, untuk masuk router 2 aksesnya melalui router distribusi, di mana nanti alamatnya seperti terlihat di sini ID 32 host DNS US 6039. Dia akan lakukan telnet.
Nah, selanjutnya kalau misalkan ingin akses ke Catalyst Switch, ini juga akan dilakukan telnet. Jadi semua akses menggunakan OpenVPN. Jadi seolah-olah bahwa mahasiswa itu hadir di kelas karena dia bisa langsung akses ke router secara independen. Kemudian untuk router wireless, dalam hal ini kita menggunakan router MikroTik. Ada 12 router MikroTik itu kita bagi menjadi 4 blok. Masing-masing blok ada 3, di mana masing-masing router kita hubungkan setiap Ether 2 dengan Ether 2, Ether 3 dengan Ether 3, Ether 4 dengan Ether 4. Tujuannya adalah supaya nanti kalau ada topologi yang bentuknya mungkin serial atau mungkin antar wireless itu bisa. Jadi Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 itu semua masih disable juga. Berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana remote itu kita akses. Saat ini posisi saya di rumah. Jadi saya akan coba untuk akses Piranti yang ada di Laboratorium UKDW yang jarak dari rumah saya sekitar 15 km. Untuk akses remote, kita menggunakan aplikasi Winbox. Karena OpenVPN di router distribusi, saya tanamkan OpenVPN di situ. Nah, ini saya akan coba untuk akses di blok 2. Nah, ini kita masuk ke blok 2. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke router Cisco. Kita lihat di sini router Cisco terhubung router 1, router 2, router 3. Itu bisa kita akses dari sini. Cara aksesnya dari Winbox di sini kita lakukan telnet di router Cisco-nya. Kita akan coba lakukan telnet untuk router 3 misalnya. Router 3, kita lakukan telnet. Nah, ini telnet menuju ke router Cisco. Kita kasih passwordnya. Nah, ini sudah masuk router Cisco, masuk ke user exec mode, router 3, blok 2, kemudian enable misalkan. Oke. Nah, Anda bisa melihat di sini bahwa kita sudah masuk ke router Cisco. Nah, kita bisa konfigurasi router ini sesuai dengan yang diinginkan. Hasil dari penelitian ini, persepsi mahasiswa, seperti terlihat di sini, namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hasil ini didapat setelah mahasiswa melakukan akses, di mana setiap modul yang kami berikan suatu form untuk mengisi sejauh mana pemahaman atau manfaat dia dan juga kelancaran ketika akses. Nah, saya perlihatkan terlebih dahulu modul-modul apa yang sudah kami berikan ke mahasiswa tersebut. Ini adalah satu contoh modul misalkan untuk VLAN. Kemudian juga ada lagi praktikum yang ke-6, itu modul untuk membuat DHCP versi 6. Untuk praktikum ini tidak bisa dilakukan menggunakan paket tracer karena paket tracer terbatas, statefulnya belum jalan. Nah, ini hanya bisa dipakai menggunakan router asli. Nah, ini adalah sebagian dari contoh-contoh modul yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kembali ke hasil, dari hasil kuesioner yang kami sebarkan, tingkat pemahaman mahasiswa menggunakan remote lab itu terlihat 62%. Dia cukup mengerti, ya. Kemudian 25% dia masih membayangkan, jadi masih mengalami kesulitan dalam hal ini. 12,5% ini sama sekali tidak paham, ya. Hasil dari ini merupakan hasil rata-rata dari semua hasil praktikum. Kami rata-rata setiap modul kami berikan, kemudian hasil semuanya kami rata-rata. Kemudian terkait dengan kelancaran koneksi itu bergantung pada lokasi masing-masing, tetapi secara garis besar adalah 37,5% itu lancar dan yang 37,5% itu juga kurang lancar, ada tunda. Tetapi tetap bisa konfigurasi. Yang 25% tidak lancar. Nah, ini memang kendala dari remote lab, itu bergantung dari lokasi atau fasilitas internet di masing-masing mahasiswa. Kemudian kalau kita
tanya tentang kemanfaatan. Jadi mereka cukup merasa puas dan cukup membantu, ya. Jadi cukup membantu dan bisa memanfaatkannya untuk berbagai macam topologi yang ada. Kemudian 25% ini belum begitu paham, yang 12,5% itu dia paham. Nah, ini hasil dari kuesioner yang kemudian yang terakhir kesimpulan terkait dengan remote lab bahwa OpenVPN dapat terimplementasikan piranti-piranti yang ada di lab bisa di remote. Kemudian praktikum infrastruktur LAN itu dapat dilakukan secara remote. Kemudian bagi mahasiswa tentunya dia terbantu belajar dan hemat waktu dan biaya. Nah, ini hasil dari penelitian kami. Terima kasih. Sekiranya ada masukan atau kritik atau saran, kami siap untuk mendengar. Terima kasih.